Shalom, jumpa lagi di Kelapo Sukacita. Pemirsa yang diberkati Tuhan, saya berada di Lubang Buaya Beach, Morella. Saya akan membagikan sabda kebenaran firman Tuhan untuk kita sekalian. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-21. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ada sukacita kami rasakan berdasarkan Kristus Putra Allah yang tunggal yang telah menyelamatkan akan kehidupan kami, dan suara Tuhan isi hatimu yang dapat kau nyatakan lewat firman-Mu yang menghidupkan kami, firman yang mempertumbuhkan akan iman kami. Maka hamba yang Allah percayakan untuk menyatakan isi hati Tuhan, lengkapi hamba dengan hikmat, pengetahuan, wawasan, kosakata dan tutur kalimat yang baik dan benar. Maka kami sekalian telah siap untuk mau menyambut firman. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman Tuhan. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-21. Mengatakan kepada kita, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Dari pembacaan ini diberikan tema serupa dengan tubuhnya yang mulia. Serupa dengan tubuhnya yang mulia. Jemaat yang diberkati Tuhan, surat Paulus kepada jemaat di Filipi, dia mau memberikan dengan menggambarkan kepada jemaat di Filipi tentang Yesus Kristus, bahkan dalam menasihati mereka, dalam membangun akan iman mereka, memberikan mereka semangat. Suatu kehadiran Paulus dan Timotius selaku hamba-hamba Kristus Yesus, mereka memberitakan Injil kepada semua orang-orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Kehadiran Paulus dan Timotius ini merupakan suatu kehadiran yang membangkitkan akan iman jemaat dalam menasihati mereka, dan juga mau menggambarkan kepada jemaat bahwa tubuh mereka yang secara jasmani ini akan mengalami perubahan, bukan lagi tubuh secara jasmani, tetapi tubuh yang hina akan diubah menjadi tubuh yang mulia. Karena pada ayatnya yang ke-21 mengatakan, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Siapakah yang akan mengubah tubuh kita kalau bukan Yesus Kristus, Tuhan kita yang hidup? Dialah yang telah rela mati dan bangkit, maka ada kehidupan yang Dia berikan dalam kehidupan saya dan pemirsa sekalian. Allah sendiri telah mengizinkan kita untuk mengarungi hidup di tengah-tengah dunia ini, menikmati ciptaan Tuhan, bahkan menjalani hidup di tengah-tengah dunia dalam melakukan setiap perintah-perintah Tuhan. Sebagaimana kita yang percaya kepada Dia, kita mengikuti jejak langkah Kristus Yesus Tuhan kita yang adalah Putra Allah yang tunggal, membawa kehidupan kita diselamatkan. Maka hidup ini akan diubah kehidupan yang baru, sehingga memiliki serupa dengan tubuhnya yang mulia. Ada kemenangan, ada keselamatan Dia berikan dalam kehidupan saya dan pemirsa sekalian. Maka marilah kita melakukan setiap perintah-perintah Tuhan untuk memiliki kemuliaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya dan pemirsa. Kita taat dan setia membaca dan merenungkan akan sabda kebenaran firman Tuhan. Bahkan kita menjadi umat-umat yang takut dan gentar kepada Dia. Dalam memiliki keselamatan bukan hanya sekedar lewat bibir mulut, tapi bagaimana kita sebagai pelaku-pelaku firman, kita yang selalu tunduk pada otoritasnya, dan kita yang mau dibentuk oleh firman yang selalu menegur dan menasihati saya dan pemirsa. Jangan kita mengeraskan hati kita,
tapi bukalah hati kita dan menerima Kristus masuk dalam kehidupan kita. Disitulah kita akan memiliki kemuliaan yang Dia berikan dalam hidup saya dan jemaat sekalian. Tuhan yang mempunyai firman memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas anugerah sayang dan cinta Tuhan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, dengan janji-Mu kami klaim janji Tuhan bahwa Engkau Allah akan mengubah tubuh kami yang hina ini menjadi tubuh yang mulia. Engkau akan memberikan keselamatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, suatu peristiwa yang begitu dahsyat dan heran yang telah terjadi lewat putra-Mu Yesus Kristus. Ada kemenangan dalam kematian yang Tuhan berikan, menyatakan kepadanya, Ia tidak mati selamanya, tapi Ia mengalami kehidupan lewat kebangkitannya. Bapa, berkatilah setiap mereka yang belum percaya kepada Yesus Kristus. Berikanlah mereka hidup dalam Engkau, dan supaya Engkau hidup dalam mereka. Mereka dapat menerima Roh Kristus dalam kehidupan mereka yang membawa, membimbing mereka dalam jalan kebenaran dengan pertolongan Roh Kudus, senantiasa mengarahkan langkah mereka dalam jalan kebenaran. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di hadapan Engkau Allah yang hidup. Ini doa kami. Amin. Shalom.